Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di pembelajaran prakarya kelas 7 semester 2. Pada video kali ini akan dibahas materi tentang teknologi konstruksi miniatur rumah bagian kedua. Sumber bahan ajar buku siswa prakarya kelas 7 dari Kemdikbud. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan peserta didik mampu menyatakan pendapat tentang keanekaragaman rekayasa teknologi konstruksi sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Apakah yang terlintas dalam benakmu ketika mendengar kata teknologi? Tentu kamu akan membayangkan bahwa teknologi adalah suatu hal yang membantu mempermudah kehidupanmu seperti telepon, handphone, internet, dan laptop. Tentunya, berbagai teknologi itu tidak hanya mempermudah kehidupan manusia, tetapi juga memberikan banyak sekali manfaat bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat ini, kehidupan manusia memang tidak dapat terlepas dari kemajuan teknologi. Teknologi yang ada saat ini diciptakan oleh manusia berdasarkan akal dan pikirannya. Akal dan pikiran tersebut merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, sudah sepantasnya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas akal dan pikiran yang diberikannya sehingga manusia dapat menciptakan berbagai macam teknologi seperti yang ada saat ini. Teknologi konstruksi. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan belajar lebih fokus tentang teknologi konstruksi mulai dari perkembangan teknologi konstruksi, jenis-jenis proyek konstruksi, dan fungsi teknologi konstruksi. Perkembangan teknologi konstruksi. Pada awalnya, manusia hanya memanfaatkan apa yang ada di alam sebagai tempat tinggal, jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya, pada zaman dahulu, manusia menggunakan gua sebagai tempat tinggal. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia mulai memanfaatkan apa yang ada di alam, seperti batu, tanah, dan kayu sebagai bahan untuk membuat infrastruktur dan bangunan. Ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada akhirnya, manusia mulai menggunakan bahan-bahan olahan hasil rekayasa dari bahan alam maupun industri yang dinilai memiliki kekuatan, keindahan, dan kepraktisan lebih tinggi dibandingkan dengan bahan-bahan dari alam. Misalnya, dahulu sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan bilik kayu atau bambu sebagai dinding rumahnya. Akan tetapi, saat ini hampir sebagian besar masyarakat Indonesia telah banyak memilih tembok yang terbuat dari semen dan bata sebagai dinding rumahnya. Tembok dianggap lebih kukuh dan lebih kuat. Saat ini telah banyak bahan bangunan lain hasil rekayasa manusia yang memberikan pengaruh positif dalam kehidupan manusia. Kemajuan teknologi konstruksi tidak hanya terlihat dari bahan-bahan yang digunakan. Alat-alat yang digunakan untuk membuat produk konstruksi pun semakin berkembang pesat. Dulu, alat-alat yang digunakan untuk membuat bangunan konstruksi masih bersifat sederhana, sehingga membutuhkan waktu pengerjaan yang lebih lama. Namun kini,
Telah banyak alat-alat pertukangan berteknologi canggih sehingga dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan konstruksi. Dengan adanya kemajuan alat dan bahan konstruksi yang semakin baik, maka bentuk konstruksi yang ada saat ini pun menjadi semakin beragam, terutama di kota-kota besar. Infrastruktur pun mulai berkembang pesat. Mungkin dulu kita belum dapat membayangkan adanya jalan layang, bandar udara, gedung apartemen berpuluh-puluh tingkat, menara yang menjulang tinggi, dan bentuk-bentuk konstruksi modern lainnya yang membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas akal dan pikiran yang diberikan oleh-Nya, sehingga manusia mampu berpikir dan menciptakan teknologi-teknologi yang luar biasa. Jenis-jenis proyek konstruksi. Bangunan merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi. Banyak masyarakat mengartikan bangunan adalah rumah, gedung, jembatan, atau sarana prasarana lainnya. Pekerjaan proyek bangunan atau konstruksi memiliki ruang lingkup, yaitu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan, baik yang ada di atas, di bawah tanah, atau di air. Pekerjaan proyek konstruksi terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, proyek konstruksi bangunan perumahan atau pemukiman atau residential construction. Yang kedua, proyek konstruksi bangunan gedung atau building construction. Yang ketiga, proyek konstruksi teknik sipil atau heavy engineering construction. Yang keempat, proyek konstruksi bangunan industri atau industrial construction. Yang pertama, proyek konstruksi bangunan perumahan atau permukiman atau residential construction. Proyek jenis ini mencakup proyek pembangunan tempat tinggal seperti rumah, perumahan, villa, ataupun apartemen. Kegiatan pembangunan jenis ini dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu secara pribadi atau massal. Namun, biasanya khusus untuk proyek perumahan dilakukan secara massal atau serempak dengan penyediaan sarana penunjang. Dalam pengerjaan proyek bangunan perumahan diperlukan perencanaan yang matang karena menyangkut fasilitas dan jaringan infrastruktur seperti jalan, air bersih, listrik, dan sarana-sarana lainnya. Yang kedua, proyek konstruksi bangunan gedung atau building construction. Konstruksi bangunan gedung ini merupakan tipe pekerjaan atau proyek yang banyak dilakukan. Karena tipe proyek seperti ini menekankan pada yang pertama, pertimbangan konstruksi. Yang kedua, pertimbangan pada teknologi yang praktis. Dan yang ketiga, pertimbangan pada peraturan bangunan setempat. Yang ketiga, proyek konstruksi teknik sipil atau heavy engineering construction. Pada proyek konstruksi teknik sipil, pemilik proyek atau owner biasanya pemerintah, baik pemerintah pusat, tingkat nasional, atau pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Pada pengerjaan proyek ini, elemen desain, keuangan, dan pertimbangan hukum tetap menjadi pertimbangan penting, walaupun proyek ini lebih bersifat tidak mengambil keuntungan yang banyak atau non-profit, dan mengutamakan pelayanan masyarakat atau public service. Proyek ini merupakan proses penambahan infrastruktur pada lingkungan terbangun atau built environment. Beberapa jenis pekerjaan proyek konstruksi teknik sipil antara lain yaitu proyek pembangkit listrik, proyek jalan raya, proyek jalan kereta api, proyek bendungan, dan proyek pertambangan.
Yang keempat, proyek konstruksi bangunan industri atau industrial construction. Proyek konstruksi bangunan industri membutuhkan keahlian khusus di bidang perencanaannya, terutama menyangkut desain dan konstruksinya. Proyek ini merupakan bagian yang relatif kecil dari industri konstruksi, tetapi merupakan komponen yang penting dalam pengembangan pembangunan industri. Pemilik proyek atau owner ini biasanya suatu perusahaan atau industri yang besar, seperti perusahaan minyak, perusahaan farmasi, dan perusahaan kimia. Fungsi teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi memiliki fungsi yang sesuai dengan peruntukannya. Salah satu bentuk hasil akhir konstruksi yaitu tempat tinggal. Tempat tinggal berfungsi sebagai tempat pelindung manusia dari segala cuaca. Pada saat ini, tempat tinggal dapat berupa rumah tinggal, apartemen, villa, maupun kondotel. Sementara teknologi konstruksi berfungsi untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia, seperti kantor, gedung, toko, dan lapangan. Selain itu, teknologi konstruksi memiliki fungsi untuk mempermudah transportasi dan komunikasi dalam bentuk konstruksi seperti jalan, jembatan, dan rel kereta api. Kerjakan tugas teknologi konstruksi berikut. Yang pertama, perhatikan konstruksi bangunan yang ada di daerahmu. Yang kedua, golongkanlah setiap bangunan yang ada berdasarkan jenis-jenis proyek konstruksi di atas, serta sebutkanlah manfaat setiap konstruksi bangunan tersebut bagi manusia. Yang ketiga, buatlah dalam bentuk teks laporan hasil eksplorasi, lihat beban kerja di samping. Kerjakan di buku tulis kalian dan kumpulkan hasilnya. Demikian video pembelajaran tentang teknologi konstruksi. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.